Kita lanjutkan video part 4 dari akuntansi mudharabah ini, yaitu lanjut ke akuntansi pemilik dana untuk penghasilan usaha ya. Akuntansi untuk penghasilan usaha kita lihat ada di paragraf 20 sama 21 itu, paragraf 20 sama 21 itu disebutkan, jika investasi mudharabah itu melebihi 1 periode pelaporan, maka penghasilannya itu yang diakui ya 1 periode terjadi hak bagi hasil. Kalau misalnya 3 tahun, berarti yang berhak dimiliki atau berhak diakui itu nanti adalah yang dihasilkan dalam 1 tahun tersebut saja. Ya, tentu saja sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi kerugian, dan kerugian itu terjadi di suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Ya, sebelum akad mudharabah berakhir kok terjadi kerugian, nah itu akan diakui sebagai kerugian dan nanti dibentuk semacam penyisihan kerugian investasi. Kapan? Pada saat akad mudharabah berakhir. Nah, bagaimana itu teknisnya? Yaitu kita mengukur selisih antara investasi mudharabah, tentu saja net, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi ya, net, investasi mudharabah secara net dibandingkan dengan pengembalian investasi mudharabah. Nah, selisihnya itulah nanti akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian, ya tergantung gitu. Lebih besar yang mana ya? Kalau lebih besar misalnya pengembalian, kan kita sebagai pemilik dana, pengembaliannya lebih besar daripada net investasi itu ya kita anggap sebagai keuntungan. Kalau misalnya pengembalian lebih kecil dari nilai investasinya ya berarti rugi gitu. Kita ke sini coba ya, ke contoh misalnya dilaporkan bahwa PT Hania itu mengalami total kerugian sebesar 50 juta, yaitu akibat banjir, force majeure ya, bukan kelalaian PT Hania berarti. Akibat banjir yang menggenangi area pom bensin yang dikelola. Maka bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah, nih ya, jurnalnya beban kerugian mudharabah dianggap sebagai kerugian, kemudian kreditnya adalah penyisihan kerugian investasi mudharabah. Nah, tadi kan dibilang bahwa dianggap sebagai kerugian dan dibentuklah penyisihan kerugian investasi mudharabah sebesar nilai berapa, mengalami kerugiannya berapa. Oke, nah dalam hal ini kalau misalnya kerugiannya 50 juta, di jurnal juga 50 juta, itu artinya bahwa pemilik dana mengakui 100% kerugian tersebut, karena itu force majeure. Lanjut. Dikarenakan adanya penanggungan kerugian, maka pengembalian modal investasi mudharabah tidak penuh ya. Karena tadi ada rugi kan, maka pengembaliannya nggak penuh ya, dikurangi dengan kerugian. Ketika PT Hania mengembalikan modal investasi pada tanggal jatuh tempo, jurnalnya seperti ini ya. Kasnya itu nggak yang 1,45 M, namun kasnya akan berkurang. Berkurangnya berapa? Berkurangnya dikurangi dengan kerugian tadi gitu. Jadi 1,4 miliar saja. Debitnya lagi selain kas, karena kan dikembalikan berarti pemilik menerima kas ya, yaitu penyisihan. Yang tadi penyisihan dikreditkan, sekarang ketika dikembalikan dana kita, maka kita debitkan penyisihan kerugian investasi mudharabah yaitu 50 juta. Dan kreditnya adalah investasi mudharabah sebesar 1,45 M ya. Di sini menandakan bahwa penyisihan kerugian investasi itu mengurangi nilai kas yang diterima ketika pengembalian. Gitu. Nah, selanjutnya ini sebetulnya contoh yang terpisah dari contoh soal yang di awal tadi ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi. Ya, siapa yang melaporkan? Tentu saja pengelola. Setiap periode akan melaporkan laporan bagi hasil atas realisasi. Jadi nggak boleh mengakui pendapatan akad mudharabah itu dari proyeksi, itu nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada rugi akibat kelalaian, seperti yang tadi dibahas itu ya, akibat kelalaian itu dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Tadi kan sudah kita bahas tuh yang sebelumnya ya. Kalau berikutnya yang paragraf 24 dibilang bagaimana? Bagian hasil usaha yang belum dibayarkan, kalau misalnya nih pengelola itu kan sudah melaporkan oh kita ini ada laba gitu ya, ada laba. Maka kan si pemilik dana itu akan memperoleh laba tersebut, misalnya bagian dia 40% ya, maka dia akan memperoleh 40%.
sudah ada laporannya tapi belum diberikan kasnya, itu belum ada. Nah, maka akan diakui sebagai piutang. Itu. Contoh ya, contoh soal. Misalnya ada realisasi laba bruto dari PT Hania selama 10 bulan terakhir. Misalnya ini ya, laporan per tanggal 1 ya sebetulnya laporannya nanti terpisah ya. Maksudnya itu tiap bulan dia melaporkan yang Agustus tanggal 20 yang dilaporkan ini gitu. Yang tanggal yang misalnya September yang dilaporkan ini gitu ya. Misalnya ini berturut-turut lah misalnya setiap bulan gitu. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, ini gross profit dari PT Hania, ini porsi untuk bank. Tadi kan porsinya bank itu 30% ya dari gross profit gitu. Nah, maka di sini nanti pemilik akan mengakui ini tadi 6 juta ini sebagai bagi pendapatannya pada saat kapan? Pada saat diterimanya laporan tersebut, yaitu pada saat 10 September. Ya, berikutnya juga sama. Misalnya ketika 10 Oktober itu diterima laporan realisasi yang bulan September, ya maka 15 juta itu nanti akan diakui sebagai pendapatan. Bagaimana pengakuan pendapatannya kita lihat di slide berikutnya ya. Ini ya, pengakuan pendapatannya pada tanggal 10 bulan Oktober ya. Ini realisasi untuk yang bulan sebelumnya. September ya, ini September, ini Oktober. Oke, yaitu debitnya kas atau rekening nasabah ya. Kan kita pemilik dana, kalau pemilik dananya itu merupakan bank, itu bisa mendebitkan langsung rekening nasabah ya. Kas ya, atau misalnya dikasihkan secara kas ya berarti yang didebitkan kasnya gitu. Kalau misalnya nggak kas tapi melalui pindah rekening ya rekeningnya akan didebitkan. Sebesar 6 juta, kreditnya apa? Di sini pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta yang dikreditkan. Demikian seterusnya. Sampai misalnya selesai ya, ketika misalnya ada realisasi, laporan realisasi akan dijurnal seperti ini, yaitu debitnya kas atau rekening nasabah, kreditnya adalah pendapatan bagi hasil mudharabah. Berapa? Ya seberapa nilai yang dilaporkan oleh pengelola. Kalau misalnya bulan pertama 6 juta, ya 6 juta, bulan kedua 15 juta, ya 15 juta. Demikian terus ya, ini dibuat sama gitu, terus seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada kondisi seperti ini, misalnya ya, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan. Misalnya di sini menerima laporannya itu tanggal ini katakanlah ini udah tahun berikutnya ya, tahun 2021. Misalnya pada tanggal 10 bulan 5, berarti 10 Mei. Pada tanggal 10 Mei tahun 2021 itu menerima laporan realisasi. Tapi dia baru menerima pembayaran pada tanggal berapa? Pada tanggal 5 bulan Juni, misalnya seperti itu. Nah, ketika dia menerima laporan realisasi tanpa menerima kasnya, ya, maka pemilik dana akan mengakui sebagai piutang. Ya, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah. Jadi piutang di sini. Sebesar berapa ya? Sebesar yang berapa yang dilaporkan. Misalnya dilaporkan 16.500 ya, 16.500 yang didebitkan. Kreditnya apa? Kita akui sebagai pendapatan bagi hasil pendapatan bagi hasil mudharabah. Tapi kita harus kasih tanda bahwa itu masih accrual karena kasnya belum diterima, itu dikreditkan. Gitu. Sekarang bagaimana kalau misalnya pada saat tanggal 5 bulan Juni saat pemilik itu menerima kas? Ya berarti nanti kasnya akan kita debitkan. Atau misalnya si PT Hania itu bilang bahwa oke, rekening saya aja dikurangi, maka rekening nasabah didebitkan sebesar 16.500. Kemudian piutang yang tadinya didebit itu akhirnya dikreditkan karena udah dibayar gitu. Bagaimana perlakuan untuk yang kredit pendapatan bagi hasil mudharabah accrual tadi? Nah, awalnya kan accrual, dikredit, sekarang kita debitkan. Yang accrual itu kita ganti, kita reklasifikasi jadi apa? Jadi pendapatan bagi hasil mudharabah, nggak ada kata-kata accrual lagi gitu. Kenapa sih harus dipisahkan accrual nggak accrual? Karena memang nanti kalau misalnya pemilik dana itu misalnya nanti melaporkan, misalnya memberikan lagi dia tuh sebagai pengelola, memang pemilik dana tapi dia sebagai pengelola, maka nanti akan membagi hasilkan ini kepada pemilik dana yang lain lagi
Nah, itu kan senilai cash ya, cash yang diterima, bukan accrual-nya, tapi cash yang diterima karena kita menggunakan cash basis. Demikian juga yang selanjutnya juga seperti itu ya. Oke. Ini silahkan dipahami. Jadi seperti ini jurnalnya, sama seperti tadi. Di atas ini contoh sama. Diulang aja dengan angka yang berbeda. Lanjut. Nah, sekarang kita pada saat di akhir akad ya. Nah, akhir akad, misalnya kemungkinan satu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Ya udah, berarti kalau misalnya dikembalikan, kasnya diterima atau misalnya rekening nasabahnya didebitkan ya, maka debitnya adalah kas atau rekening nasabah sebesar 1,45 miliar. Kreditnya berarti kita hapuskan investasi kita, maka kita kreditkan investasi mudharabah yaitu 1,45 miliar. Seperti itu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau nasabah pembiayaan nggak mampu mengembalikan modal murabahah, maka akan diakui sebagai piutang. Gitu. Jadi pada tanggal 10 Juni tahun 2021, pada saat jatuh tempo, PT Hania tidak mampu melunasi. Bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah piutang mudharabah jatuh tempo, kreditnya adalah investasi mudharabah sebesar 1,45. Kalau tadi kan langsung debitnya adalah kas atau rekening nasabah. Kalau di sini karena kasnya belum diterima pada saat jatuh tempo, maka muncul yang namanya piutang mudharabah jatuh tempo. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya di laporan keuangan bank syariah ada piutang mudharabah jatuh tempo, berarti ada nasabah yang belum bayar akad mudharabahnya ketika jatuh tempo, seperti itu. Oke, sekarang akuntansi pemilik dana ini bagaimana penyajian dan pengungkapannya? Kalau bentuk penyajiannya, investasi mudharabah itu tentu saja dilaporkan di balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan ya. Sebesar berapa? Sebesar nilai tercatat. Nilai tercatat itu adalah nilai investasi mudharabah dikurangi, kalau ada, dikurangi dengan penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian ini mungkin kita bisa bilang atau kita bisa sebut juga CKPN ya, cadangan kerugian penyisihan piutang, atau PPAP, cadangan penyisihan. Intinya penyisihan atau cadangan itu sama ya, namanya penyisihan kerugian itu sama. Kemudian apalagi kemudian pemilik dana itu mengungkapkan hal-hal seperti berikut, misalnya isi kesepakatan ya, porsi dananya berapa, nisbahnya berapa, kayak gitu harus dilaporkan di catatan atas laporan keuangan. Rinciannya juga, jumlah investasinya, jenis beserta jenisnya itu harus dilaporkan di catatan atas laporan keuangan. Penyisihan kerugian investasi kalau ada, biasa ada ya, kalau misalnya apalagi kalau misalnya perbankan syariah, misalnya juga ada aturannya terkait dengan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah ini. Oke. Kita masuk ke akuntansi pengelola dana atau mudharib, tapi ini waktunya nggak cukup, kita lanjutkan nanti di part ke-5 berarti ya. Tapi sekilas kita akan bahas terlebih dahulu sedikit terkait dengan gambar atau skema ini. Jadi bagi hasil tentu saja nanti tadi sudah kita bahas sedikit juga, pendapatannya adalah berdasarkan cash basis ya. Jadi tidak ada misalnya persentasenya itu tetap imbalannya tetap tuh nggak ada. Jadi ada hak pihak ketiga itu ya yang dibagikan adalah dengan menggunakan dasar cash basis. Nah, ini kan menjadi pengelola yang mudharib, berarti memperoleh dana dari orang. Artinya kalau misalnya di sini itu bank syariah itu akan memperoleh dana dari apa? Dari dana pihak ketiga, DPK ya, dari nasabah tabungan, dari pembiayaan misalnya tabungan, dari giro, dari deposito. Nah, makanya nanti akan ada diakui yang namanya dana sirkah temporer. Dan dana sirkah temporer itu bukan kewajiban dan bukan ekuitas gitu di antaranya. Kan kalau laporan itu ada aktiva, pasiva gitu ya. Di pasiva itu kan biasanya ada kewajiban, liabilitas dan ekuitas ya kan. Nah, di sini tambah lagi dana sirkah temporer. Jadi kalau misalnya ada persamaan akuntansi untuk yang syariah ini, jadi aset itu sama dengan gitu ya, liability. Di sini ada dana sirkah temporer DST plus nanti equity. Gitu. Nanti ada tambahan dana sirkah temporer. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan dari dana akuntansi pengelola dana di part berikutnya.